Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Agus Wiji Utami. Apa kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga masih tetap sehat ya, dan semangat juga untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran kelas 6 hari ini masih tetap tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi, dan cinta tanah air, pembelajaran kedua. Fokus pembelajaran yaitu yang pertama PPKN dan mopel kedua yaitu SPDP. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. 3. Setelah membuat draft, siswa mampu membuat brosur yang memperhatikan ciri-ciri brosur yang baik dan kreatif. Anak-anak, berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Amati poster berikut. Di poster terdapat tulisan berpikir global, bertindak lokal. Artinya bahwa bangsa Indonesia harus berpemikiran maju atau global, namun tetap bertindak lokal dengan menumbuh kembangkan dan mengamalkan segala kearifan lokal atau daerah. Globalisasi adalah gelanggang pertaruhan kita sebagai bangsa dan umat manusia. Hal tersebut sangat terasa pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan dan tak seorang pun dapat mengisolasi diri atau mengelak dari hal tersebut. Kita harus mampu menyaring, mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif agar tidak tergilas roda globalisasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memegang teguh nilai-nilai luhur dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak, mari kita simak cuplikan berita dari berbagai media berikut. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Dikutip dari Berani Online, yuk cintai buah dalam negeri. Selanjutnya bacaan kedua yaitu jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa? Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang. Sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tidak boleh dilupakan. Sumber dari www.kitnesia.com. Selanjutnya, artikel ketiga yaitu berjudul Mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik.
dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Dikutip dari www.esdm.go.id. Selanjutnya, berdasarkan teks yang telah kamu baca, coba diskusikan dengan temanmu tentang berpikir global, bertindak lokal. Lalu, tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Terdapat 4 kotak. Contoh sikap, bukan contoh sikap, dampak, dan juga pengertian. Kamu boleh mengisinya mulai dari contoh sikap atau dari pengertian. Silakan. Saatnya ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat kerangka brosur. Setelah kamu yakin dengan gagasan brosur yang akan kamu buat pada pertemuan sebelumnya, sekarang mulailah merancang brosur. Perhatikan kriteria brosur yang baik. Kriterianya yaitu 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel Agus Wiji Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.